Bismillahirrahmanirrahim. Asbahna wa asbahul mulku lillahi walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ikhwan, akhwat sekalian rahimani Allah wa iyyakum. Berjumpa kembali kita di tausiah pagi, di pagi yang cerah dan sejuk ini. Jangan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan berniat untuk menggunakan segala kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan dan kesempatan dan segala hal yang meliputi kita dari Allah Subhanahu wa taala untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk senantiasa menyesuaikan dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dari yang sekecil-kecilnya sampai yang sebesar-besarnya. Dikarenakan melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala mengundang murkanya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir." Dan apapun musibah yang menimpa kalian itu adalah dari kalian sendiri. Bima kasabat aydikum, karena ulah tangan kalian sendiri, wa ya'fu an katsir, dan banyak sekali yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Walau yu'akhidullahu an-nasa bidzulmihim ma taraka 'alaiha min dabbah." Kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mengazab, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala menyiksa setiap dosa anak Adam ini karena kezalimannya, maka tidaklah tinggal di muka bumi ini seekor binatang melata pun. Wa ya'fu an katsir, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala banyak mengampuni kesalahan, banyak mengampuni kealfaan, dosa dan kezaliman anak Adam ini. Belajar dari umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Fakullan akhadna bidanbih." Dan setiap mereka diazab dengan dikarenakan dosa-dosa mereka. Fa minhum man arsalna alaihi hasibah. Di antara mereka ada yang dikirimkan angin yang bercampur dengan pasir. Dan di antara mereka wa minhum man akhadatu syaikhah, dan di antara mereka ada yang disambar dengan guntur dan suara yang menggelegar. Wa minhum man khasafna bil ard, di antara mereka ada yang dibenamkan ke dalam bumi. Wa minhum man aghraqna, dan di antara mereka ada yang ditenggelamkan di dalam lautan. Wa ma kana Allahu liyadlimahum walakin kanu anfusahum yadlimun. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menzalimi mereka, akan tetapi mereka lah yang menzalimi diri mereka sendiri. Mereka yang melakukan kezaliman, sehingga Allah Subhanahu wa taala menegur, "Walanudhiqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbar la'allahum yarji'un." Allah timpakan kepada mereka azab yang dekat, yakni azab di dunia ini, sebelum datang azab yang sangat pedih, yakni azab di akhirat nanti. La'allahum yarji'un, akan mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan akhwat rahimani Allah wa iyyakum. Kezaliman yang dilakukan oleh anak Adam yang pertama adalah kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Luqmanul Hakim berpesan kepada anaknya, "Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la dzulmun adzim." Wahai anakku, jangan engkau mensyirikkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Jadi a'dhamu dzulmi adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik syirik fi dakwah, syirku fil qasdi wa niyah, syirku fit ta'ah, dan syirku fil mahabbah. Syirik di dalam dakwah, syirik di dalam berdoa. Betapa banyak kaum muslimin yang berdoa kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada juga yang berdoa kepada Allah, berdoa juga kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Berkurban kepada Allah, berkurban juga kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Beristi'anah dan beristighatsah kepada Allah, dan dia beristighasah kepada selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah kesyirikan yang sangat besar. Ada juga syirik al-qasdu wa niyah, yang kata Ibnu Qayyim, huwa bahrun amikun, adalah lautan yang dalam, la sahila lahu, yang tidak ada tepinya. Banyak manusia yang tenggelam karena niat dan tujuan.
Harusnya niatnya adalah lillahi rabbil alamin, mereka kemudian niatnya adalah untuk dunia wa ma fiha, dunia dan apa yang ada di dalamnya, berupa pangkat, jabatan, kedudukan, wanita, harta, benda, dan lain sebagainya. Sehingga mereka tenggelam dari syirikan niat dan tujuan. Ada juga yang syirik di dalam ketaatan, yakni taatnya bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan agar dia menjalankan syariat Islam, dia tidak mau menjalankan syariat Islam. Bahkan taatnya kepada dukun-dukun, taatnya kepada pikiran-pikiran manusia, bukan taat kepada wahyu. Itu adalah kesyirikan yang sangat besar, mengundang azab Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat adalah syirik di dalam mahabbah, di dalam kecintaan. Jangan sampai bapak-bapak kita, anak-anak kita, keluarga kita, tempat tinggal kita, perdagangan yang kita takutkan kerugiannya, ataupun rumah yang kita tinggali yang nyaman, mengalahkan cinta kita kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada jihad di jalannya. Ikhwan sekalian rahimani Allah wa yakum, itu adalah syirik akbar, syirik yang menyebabkan manusia keluar dari Islam, bahkan menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka khalidina fiha, selama-lamanya. Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya kembalikan bahwa niat kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan kita juga hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada orang tua karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita taat kepada ulil amri karena kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja ulil amri perintahnya yang sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya. Apabila perintahnya tidak sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka la ta'atal makhluk fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk bagi maksiat kepada pencipta, pada khaliq. Tuan, akhwat sekalian rahimani Allah wa yakum. Yang kedua adalah kezaliman kepada Rasulullah SAW adalah tidak mengambil petunjuknya sebagai jalan hidup, tidak mengambil sunnahnya sebagai jalan hidup, jalan ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dia mencari-cari jalan selain daripada jalan Rasulullah SAW, membikin sendiri jalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang disebut dengan bid'ah. Kemudian kezaliman manusia kepada orang lain, tentu saja dia telah mencederai kehormatannya, mengambil hartanya, menyakiti dengan lisannya, menyakiti dengan fisiknya. Itu adalah kezaliman kepada manusia, dan itu urusannya dengan manusia. Tobatnya adalah dengan dia meminta maaf atau mengembalikan hak yang telah diberikannya. Dan yang terakhir adalah kezaliman manusia, di samping kezaliman yang lain, tapi kezaliman manusia kepada dirinya sendiri, membiarkan dirinya untuk mengikuti hawa nafsunya, tenggelam di dalam kemaksiatan dan dosa, tenggelam di dalam kelalaian dan keengganan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kezaliman itu menimpa diri kita sehingga murka Allah Subhanahu wa taala datang dan mengazab kita, wal iyadu billah. Hadani Allah wa yakum ajmain. Semoga Allah Subhanahu wa taala selamatkan, berikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat, dan satu-satunya jalan kebahagiaan adalah bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada jalan lain, tentu dengan pemahaman salafun salih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.